Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan pada manajemen Pupuk Kaltim, ya, Pak Dirut, Pak Komar, Sekper, dan lain-lain terkait dengan PKTV atau Publik Khatulistiwa Televisi yang saat ini dalam fase survival, ya, berjuang, masa perjuangan, karena izinnya belum turun, ya, sejak Desember tahun lalu. Saya ingin menyampaikan historical dulu kepada Pak Dirut. Jadi PKTV itu kami termasuk yang membidani awalnya tahun 97 di awal itu. Dan waktu itu skenario yang saya utarakan atau usulkan adalah PKTV adalah di luar Pupuk Kaltim. Maksudnya supaya dia jangan jadi cost center, tetapi profit center. Kemudian juga perannya bukan hanya internal humas, ya, tetapi dua-duanya, eksternal humas pertama. Jadi Pupuk Kaltim itu alhamdulillah memang dibantu oleh PKTV, ya, dibantu oleh Pupuk Kaltim, disiapkan tempat, listriknya juga dimurahin dan sebagainya. Ini peran yang Pupuk Kaltim, ya, dan PKTV sudah berperan dan berjasa cukup besar terhadap Pupuk Kaltim, terutama jasa humas eksternalnya, menyuarakan program-program positif dari Pupuk Kaltim, CSR, kemudian UPPT, kemudian dan sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi sudah berjasa. Kemudian juga PKTV ini punya potensi, Pak. Sekarang ini sudah 30 tahun berjalan, sudah terbangun kompetensi-kompetensinya. Beberapa SDM-nya sudah diterima oleh berbagai pihak, oleh broadcaster. Salah satunya Mas Parmandinata itu menjadi orang penting di Indosiar, salah satu mantan manajer PKTV yang punya pengalaman membangun TV lokal dari nol, kemudian ditularkan dan juga bikin lagi di Palangkaraya TV, bikin lagi di Bangka TV. Mungkin PKTV ini satu-satunya TV lokal yang mendapat license dari VOA selain Metro TV, ya, karena jaringan yang dia miliki. Jadi ini potensi. Sewaktu Pak Dirut yang sebelumnya, Pak Rahmat pribadi, saya sudah pernah menyuarakan hal seperti ini. Mohon Pupuk Kaltim memberi perhatian terhadap PKTV. Dan sudah ada upaya, sudah diselidiki, sudah diteliti, sudah dievaluasi. Kendalanya satu, teman-teman di staf ini mungkin merasa bahwa PKTV ada pihak luar, karena sahamnya salah satunya juga dimiliki oleh Yayasan BIM, Bina Insan Mandiri. Akhirnya program ini tidak jadi dijalankan. Menurut saya ini salah, ya. Saya kira keliru. Saya ingin sampaikan ke Pak Dirut, Pupuk Kaltim adalah bagian dari BUMN yang seharusnya menjadi agent of development, seharusnya merangkul sebanyak mungkin pihak luar untuk kebaikan, untuk masyarakat. Apalagi ini tidak merugikan sama sekali. Apalagi yayasan BIM itu ya anak-anak kita juga. Saya termasuk anggotanya juga, teman-teman lain pensiunan. Dan programnya baik, program pendidikan, program dakwah, program kemasyarakatan. Kenapa dengan alasan itu jadi menggagalkan? Ini sangat sangat tidak sesuai dengan visi BUMN. Kami mohon Pak Dirut bisa mengoreksi ini, ya. Sekarang PKTV ini dalam fase yang survival, berjuang, ya. Padahal potensinya ada, potensinya besar sekali, bukan hanya untuk Bontang, bahkan bisa Kaltim, bahkan bisa nasional. Dengan potensi yang dimiliki ini, dengan sedikit perhatian, dengan sedikit modal barangkali, saya kira bisa berkembang dengan baik, ya. Dan itu menjadi
apa namanya itu, charity, bukan charity ya, kontribusi Pupuk Kaltim ya, ke media ya, kepada apa industri broadcasting, industri TV dan lain-lain. Itu satu hal. Saya ingin menyamakannya dengan marching band Pupuk Kaltim atau membandingkannya. Dulu waktu Pak Dirutnya adalah Pak Hidayat Nyaman pernah bertanya kepada saya waktu itu dalam upaya efisiensi. Pak Isrinal, saya waktu itu serikat pekerja ya, ketua serikat pekerja. Menurut Pak Isrinal gimana marching band ini? Kalau kita stop gimana? Saya bilang jangan, Pak, jangan. Marching band Pupuk Kaltim itu bukan milik Pupuk Kaltim saja, milik masyarakat Bontang. Mereka yang ikut itu bukan anak-anak karyawan Pupuk Kaltim, bukan anak-anak YPK, tapi anak-anak sekolah di pelosok-pelosok Bontang itu yang jadi anggotanya. Dan itu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bontang. Kalau dia tampil di Jakarta, tampil di mana-mana ini. Alhamdulillah ya, saran saya diterima, marching band Pupuk Kaltim masih eksis sampai sekarang. Saya kira demikian juga PKTV. Bahkan PKTV itu bisa lebih karena dia punya potensi komersial. Sedikit aja bantuan, sedikit aja perhatian, sedikit aja pijakan, dia bisa berkembang. Dan Pupuk Kaltim ikut terbawa sebagai agent of development. Satu lagi Pak yang saya ingin usulkan ya. Saya dan teman-teman kami ada 70 orang saat ini punya kebun sawit di wilayah Kaltim ini. Di Santan, di Bosang, di Palacari, di Muara Badak. 70 orang menguasai sekitar 300 hektar. Sebagian sudah survive, sudah menguntungkan, sebagian masih berjuang, sebagian masih ada masalah. Saya kira dulu saya yang menginisiat juga terberdirinya PT Kalianusa. Awal-awal perjuangannya berat sekali, terseok-seok. Sekarang sudah survive, sudah punya pabrik sendiri, sudah menguntungkan dan sebagainya. Saya kira waktunya kita membantu pemerintah berperan, ya, mengupayakan agar petani-petani swadaya diawali dengan punya kosakama ini, barangkali kemudian menggandeng juga petani-petani swadaya lokal lainnya ya, yang tidak masuk dalam petani plasma ya, perusahaan besar, dibangunkan pabrik mini yang skala komersil ya, minimal 15 ton per jam. Nah ini sangat membantu, baik membantu petani itu sendiri, membantu pemerintah juga, membantu menstabilkan harga TBS yang sekarang ini anjlok ya, gara-gara ada rencana pemerintah untuk mengatur ekspor. Saya menyarankan seharusnya sebelum itu dilakukan, dibangunkan dulu pabrik-pabrik kecil. Sekarang pabrik kecil terlalu kecil sehingga tidak ekonomis, banyak berguguran pabrik kecil. Ya minimal 15 ton, nah itu saya kira sudah komersil. Kami sudah melakukan kajiannya, ada kajiannya. Tinggal sekarang dukungan, terus terang aja modal. Kalau bisa itu bagian dari Kali Indonesia atau Pupuk Kaltim, membangun pabrik satu aja di wilayah Kaltim ini, nanti bisa ditiru oleh pihak-pihak lain ya. Kami ada mitra yang profesional untuk menangani semua ini. Saya kira itu Pak Dirut, sumbang saran. Saya berterima kasih selama ini video-video saya kirim ke Bapak dan rasanya Bapak menanggapinya dengan baik, dengan objektif. Mudah-mudahan kali ini juga demikian untuk kita semua, untuk Pupuk Kaltim, untuk Bontang, untuk Kaltim, untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.